Bahas tentang fikih, yaitu kitab ini kitab dasar, fikih dasar. Jadi fikih yang awal pembahasan, yang ini adalah bagian pokok dari pemahaman kita dalam beragama, yaitu bagaimana kita memahami fikih sehingga apa yang kita lakukan ini benar. Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, "Marini bi khairan faqih fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahami agama. Pemahaman agama itu mulai dari mana? Dari fikih. Apa itu fikih? Ilmu yang digali dari Al-Quran dan Sunnah lewat istihad para ulama. Al-ilmu bi ahkami syariah allati tariqo al-istihad. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali, yang dicari, yang didapatkan di Quran dan Sunnah melalui istihad para ulama. Jadi ini adalah istihadnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Begitu. Ini adalah untuk mempermudah pemahaman kita tentang ketentuan-ketentuan yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran kita tidak bisa menemukan atau hadis tentang secara jelas terperinci seperti ini. Ini ada penjelasan ulama yang digali, diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, mari kita lihat, ini kita ada berapa pasalnya hari ini? 1, 2, 3, 4 pasal ya. 4 pasal yang kita bahas pada hari ini yang berkenaan dengan mandi dan wudu. Perlu diingat, mandi itu hukumnya ada beberapa. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi makruh, ada mandi mubah, ya, ada mandi haram. Mungkin ada 5 hukumnya, sama dengan kemarin kita bahas tentang apa namanya, tentang ilmu ya. Mari kita lihat. Jadi mandi itu macam-macam, ada 5. Sebelum ke pembahasan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya? Nah, jadi mandi itu ada 5. Mandi pertama mandi wajib. Yang kedua mandi sunnah. Yang ketiga mandi makruh. Yang keempat mandi mubah. Yang kelima mandi haram. Ya, hukumnya maksudnya, hukumnya. Ya. Ini belum sapinah satu, bukan sapinah dulu. Ini sapinah aja. Ya. Apa itu mandi wajib? Ma yusabu ala filihi. Habis. Ya, berarti nanti kita kali lagi deh. Ya, ini biayanya ke ini ya, ke Maulana ya, bayar ke dia. Ya, mandi wajib artinya mandi kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mayusabu ala filihi wa yu'aqabu ala tarki. Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mandi wajib. Yang kedua mandi sunnah. Mandi sunnah ini dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya mandi melaksanakan sholat. Hari ini nanti kita bahas khusus ya. Ini di bab ini. Apa mandi contohnya? Mandi sholat apa? Jumat. Mandi sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Contohnya ya. Ini sunnah hukumnya nih. Ya. Mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, mau sholat Jumat hukumnya sunnah. Ya. Kemudian mandi makruh. Ya, mandi makruh ini kalau dilaksanakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Apa itu? Mandi makruh itu, nah seperti sekarang musim kemarau panjang. Sedangkan kita butuh air untuk minum. Dan itu lebih urgen, lebih penting lagi untuk minum daripada mandi. Mandi memang penting, tapi lebih penting untuk minum. Ada air nih untuk minum atau untuk mandi. Maka kalau kita tetap mandi, maka hukumnya jatuhnya ke makruh. Nah, itu contohnya lah.
atau mandi dari air yang sangat panas, atau air apa? Air kena matahari, air musammas namanya. Air musammas. Musammas itu air yang terkena sinar matahari langsung. Berjemur ya. Sinar matahari. Ini kan panas nih. Tapi kita langsung mandi begitu dari air yang panas itu. Makruh. Kenapa? Penyakit. Ya kan? Ubah. Nah, ini mandi biasa aja. Ini tidak ada arti dilaksanakan tidak pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dalam mandi sehari-hari kita ya. Mandi yang kita lakukan sehari-hari, pagi, siang, sore itu mandi ubah. Mandi haram masih karena untuk misalnya untuk bab, buat ilmu, olahraga, mandi untuk supaya laki-laki tertarik. Mandi apa namanya itu? Mandi kembang, mandi 7 sumur. Ya, ada kan ya? Supaya laki-laki tertarik dengan kita, dari mandi haram. Nah, ini ya. Nah, mari kita lihat mandi wajib. Nah, apa yang menyebabkan seorang itu mandi wajib? Ada 6 mujibatil ghusli sittatun. Ada 6 perkara, 6 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Pertama adalah ilajul hasafa fil farji. Memasukkan hasafa, kemaluan. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud ilaj itu bertemu kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Nah, itu arti bertemu itu belum tentu masuk, apalagi masuk. Paham ya? Nah, yang paham yang udah nikah, yang belum nikah belum paham. Nah, ini contohnya. Ini kemaluan perempuan, ini kemaluan laki-laki. Bertemu wajib mandi. Bertemu wajib mandi. Walaupun nggak sampai masuk, wajib mandi. Gitu. Hah? Assalamualaikum. Kenapa bisa assalamualaikum doang? Allahu Akbar. Mari penjelasannya kita lihat dalam sarahnya. Nah, ini nih. Nah, kalau pengen lebih lengkap nih sarahnya, namun penjelasan dari kitab. Tapi itu bukan di sini, nggak ada memang. Ya, yaitu dukhulul hasafa fil farji, khurujul hasafa. Jadi ilajul hasafa adalah ai dukhulha kulliha wa indal bagiha ma'a wujudiha aqluha min fati walau bila qasdin walau halatin naum. Jadi walaupun hanya bertemu saja itu sudah wajib mandi. Bertemu, berjumpa saja itu wajib mandi, apalagi sampai masuk. Nah, itu lebih wajib lagi ya. Yang kedua, khurujul mani, keluar mani. Keluar mani ini bisa karena mimpi atau karena yang lain. Nah, ini bujangan misalnya, ya kan ya? Ya, nggak punya istri, nggak punya suami, ya, atau duda, lalu dia gosok-gosokin tuh kemaluannya di pintu, ya, dibantal, keluar sperma, wajib mandi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, atau mimpi itu ya mimpi ya malam-malam ya karena nonton TV atau main handphone, malam-malam ya mimpi sperma keluar di celananya basah, wajib mandi. Ya, ini yang 1, 2 ini bisa dialami laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang berapa? Yang ketiga, yang keempat dan kelima ini khusus bagi perempuan. Laki-laki kita nggak ngalamin, hanya perempuan. Apa itu? Haid, nifas, wilada. Ini hanya khusus bagi perempuan. Haid, darah keluar yang terjadi pada wanita ketika usia akil balik, ya, sampai sebelum mesofos. Keluarnya dalam keadaan